Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari kelas 7E akan mempresentasikan Ziratu Hiro. Bercita-citalah, barang siapa yang mati sedangkan ia belum berjihad, maka tidak bercita-cita untuk berjihad, maka kematiannya adalah salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Bermimpi yuk, saya ajak Anda bermimpi. Ada apa dengan mimpi? Mengapa kita harus bermimpi? Bukankah mimpi itu bunga tidur? Apa kita harus tidur dulu? Bagaimana mau maju? Bukankah kita sudah kebanyakan tidur? Suatu hari, Umar bin Khattab melakukan dialog dengan beberapa orang di zamannya. Umar bin Khattab berkata, "Berangan-anganlah." Maka salah seorang berkata, "Saya berangan-angan kalau saya memiliki banyak uang, lalu saya belanjakan untuk memerdekakan budak dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seseorang yang lain menyaut, "Kalau saya berangan-angan memiliki banyak harta, lalu saya belanjakan fisabilillah." Yang lain pun menyaut, "Kalau saya berangan-angan mempunyai tubuh yang prima, lalu saya abdikan diri untuk memberikan air zam-zam kepada jamaah haji satu persatu." Setelah Umar bin Khattab mendengarkan mereka, ia pun berkata, "Kalau saya berangan-angan kalau saja di dalam rumah ini ada tokoh seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Umar bin Sa'ad dan lain-lain." Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kita harus bermimpi? Mimpi itu kembangnya tidur, bukan? Dan bukankah kita realistis? Memang mimpi bisa jadi tinggal mimpi, namun ada sebuah hikmah. Bermimpilah sebelum menjadi pemimpin, belajarlah sebelum jadi pemimpin. Sebenarnya banyak pemimpin besar yang terlahir dari seorang pemimpi. Memang kenyataannya kita akan kehabisan pemimpi jika tidak ada pemimpi yang bercita-cita besar. Jika bermimpi saja takut, bagaimana mau menjadi pemimpin? Karena menjadi pemimpin berarti menjadi orang yang cerdas, yakni orang yang berani mendahului masanya meski orang lain juga belum bisa memahaminya. Ia juga obsesif, memiliki pikiran dan gagasan besar di luar apa yang dipikirkan orang lain. Filosofi cita-cita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa keluhuran cita-cita adalah bagian dari keimanan. Karena orang yang punya cita-cita mulia, obsesi tinggi, tujuan luhurnya, tentu dia tidak akan menjerumuskan diri ke dalam kehinaan, dari kemaksiatan, dan dari kenistaan. Karena itulah, bermimpilah dan bercita-cita setinggi bintang. Cita-cita adalah tanda kehidupan jiwa, indikasi sukses orang-orang besar, pintu kebahagiaan siapa saja, sebabkan jiwanya selalu terbuka, berpikir dan berjiwa besar. Kalau Anda percaya bisa berhasil, maka Anda akan berhasil. Setiap manusia yang menghasratkan sukses atau menginginkan yang sebaik-baiknya dari kehidupan yang sekarang, tak ada manusia yang bisa mendapatkan kesuksesan dari hidup yang merangkak-rangkak, kehidupan yang setengah-setengah. Tidak ada yang ingin merasa dia itu termasuk kelas 2 ataupun terpaksa hidup sebagai kelas 2. Cita-cita itu ibarat dinamo. Cita-cita besar itu ibarat dinamo yang menggerakkan arus positif dan negatif yang mengontrol tubuh. Cita-cita besar itu ibarat bahan bakar yang memacu kendaraan untuk maju, melesatkan kendaraan dengan cepat. Cita-cita, ciri-ciri kemuliaan. Orang mulia adalah orang yang memiliki cita-cita, karena cita-cita akan membangun pendirian yang kokoh, tidak gentar menghadapi masalah, tidak jerah menghadapi kegagalan, sedangkan orang yang tidak memiliki cita-cita akan menjadi pengecut, penakut, dan pecundang. Di antara manifestasi cita-cita non mulia adalah membangun keluhuran jiwa dan menjauhkan diri dari posisi tertuduh. Nabi Muhammad SAW berpesan, "Janganlah kalian menduduki diri pada posisi tertuduh." Maksudnya, jauhilah sarang-sarang fitnah yang membuat kita terfitnah dan tercela. Takut punya cita-cita. Kalau kita memulai langkah dengan rasa takut, maka sebenarnya kita tidak pernah melangkah. Kadang kita takut punya cita-cita karena takut untuk mencapainya.
Padahal cita-cita merupakan energi yang menggerakkan jiwa, menggerakkan pikiran untuk kreatif, menggerakkan seluruh tubuh untuk mencapai tujuan. Cita-cita adalah roh yang menjadikan seseorang tetap bertahan. Seperti Imam Ahmad yang tegar di tengah cambukan tanpa menggeserkan sedikit pun keimanan dan keyakinan yang tertanam. Cita-cita pula yang menghadirkan cita dan kasih sayang ibu terhadap anaknya, melumuri dengan doa, menghiasinya dengan tarbiyah. Seperti pengorbanan ibunda Imam Syafi'i yang mengorbankan seluruh hartanya dan menginfakkan waktunya untuk melahirkan ulama besar referensi peradaban Islam. Impian hari ini, kata Imam Syahid, adalah kenyataan di hari esok, dan kenyataan hari ini adalah impian kita dari hari kemarin. Bercita-cita itu separuh dari kesuksesan. Jika kau ingin berbandingkan kemuliaan, jangan puas dengan apa yang ada di bawah bintang, sebab rasa kematian untuk berurusan kecil seperti rasa kematian untuk perkara besar. Kesuksesan tidak semata-mata diukur dari hasil, tapi juga dari proses. Proses merencanakan sesuatu tujuan dengan benar dan mulia, proses melaksanakan dengan ikhlas, tekun, teliti, dan profesional, dan proses evaluasi dengan jujur dan semangat perbaikan tak kenal henti. Cita-cita adalah separuh dari kesuksesan, karena orang yang bercita-cita mulia tak kenal goyah untuk menggadaikan di tengah jalan, menukar dengan yang hina dan rendah. Demikian juga prinsip orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya, Rasul teladannya, Al-Quran pedoman hidupnya, dan jihad adalah jalan hidupnya. Mati syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya, usahanya untuk akhirat sehingga di dunia pun mengikutinya. Memiliki cita-cita berarti memiliki tujuan hidup yang jelas. Memiliki kejelasan tujuan adalah separuh dari kesuksesan. Adapun yang separuh itu adalah bagaimana kita menempuhnya. Cita-cita tinggi adalah ekspresi pemikiran positif. Pikiran positif itu menurut Sambirang Ahmadi penting karena akan melahirkan sikap dan tindakan positif. Sikap positif saya bisa akan melahirkan kekuatan, keterampilan, dan energi untuk melaksanakannya. Apabila engkau percaya kalau saya bisa melakukan sesuatu, maka berkembanglah cara untuk melaksanakan sesuatu itu. Bila sudah bercita-cita, lalu bekerjalah untuk berusahalah, dan jangan lupa untuk berdoa untuk menguatkan cita-cita dan langkah kita. Cita-cita dunia hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ibrahim Al-Harbi yang telah berguru pada Imam Ahmad mengatakan, aku telah menyertai Imam Ahmad bin Hanbal selama 20 tahun, saat musim dingin maupun musim panas, pada siang dan malam, tapi tak pernah aku dapati kecuali ia lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu bentuk ungkapan cita-cita adalah doa, seperti saat orang tua memberi nama kepada anaknya. Ia punya harapan, doa, dan permohonan. Doa itu adalah wajah cita-cita kita. Namun sudahkah kita menghayati cita-cita kita seperti doa itu? Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan akhirat rata-rata sudah jelas, yakni surga dan segala nikmatnya. Tapi apa makna kebahagiaan dunia? Menurut Said Ibnu Musayyib, kebahagiaan dunia itu adalah wanita solehah. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Cita-cita akhirat. Kini jiwa ini telah merindukan surga. Umar bin Abdul Aziz. Kini kita semakin jauh melangkah. Bila Anda sudah memiliki cita-cita dunia, seperti bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Berikutnya mari kita raih cita-cita akhirat. Beribadahlah untuk akhiratmu, seakan-akan besok kau akan mati. Mati, kita semua pasti akan mengalami hal itu. Karena yang terpenting bukan kapan kita mati, tapi bagaimana kita mati dan bagaimana persiapan kita saat mati. Sebab rasa mati itu sama, namun sebab mati itu beragam, nilainya berbeda. Ada yang syahid karena taat, ada yang sangit karena gosong dalam maksiat, ada yang mulia karena takwa, ada yang menghina karena angkara. Cita-cita akhirat inilah puncak kita untuk beristirahat. Seperti kata Imam Ahmad saat ditanya kapan seorang mukmin itu beristirahat, saat ia menginjakan kakinya di surga, jawab beliau. Abdul Aziz bin Rawad
menghadap Mughirah bin Hakam saat ia menjelang ajalnya. Lalu Abdul Aziz berkata, "Beramalah untuk menghadapi persilahatan ini," atau bisa disebut kematian. Setiap manusia akan dibangkitkan berdasarkan amal di akhir hayatnya. Innamal a'malu bilkhawatimi. Sesungguhnya amal seseorang akan diperlihatkan pada akhirnya. Fokuskan diri untuk meraih cita-cita. Apa yang ada jarang disyukuri, namun apa yang tidak ada selalu dirisaukan. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Kita mesti memiliki prioritas dan fokus dalam menjalani hidup. Fokuskan pada kekuatan, pada apa yang kita miliki untuk mampu mendahsyatkan potensi meraih prestasi. Seperti kaca besar yang mengumpulkan sinar pada satu titik untuk dapat membakar. Kita mesti menyadari bahwa setiap diri kita memiliki keterbatasan. Namun, di balik keterbatasan itulah tersimpan kelebihan. Bila kita dapat berpikir positif, sesungguhnya dengan keterbatasan itulah seseorang bisa bersyukur untuk meledakkannya menjadi keluar biasaan. Kuncinya adalah bersyukur, sehingga selalu fokus pada apa yang kita miliki, menikmati apa yang kita miliki, dan bukan meratapi apa yang tidak kita miliki. Kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, namun sesungguhnya kita dapat menikmati apa yang kita inginkan. Karenanya, fokuskan apa yang ada, jangan risau pada yang tidak ada. Bersyukurlah. Nikmat itu seperti hewan buruan yang mudah lepas, maka ikatlah nikmat itu seperti dengan banyak bersyukur. Demikian nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Karena hidup adalah ujian, untuk meranking hambanya yang pilihan, tingkatkan diri dengan memperbanyak rating agar diberi banyak kemudahan darinya. Bagaimana kita latihan fokus? Lewat sholat. Fokus berarti konsentrasi atau fokus kepada suatu titik. Fokus dalam sholat berarti khusyuk, sehingga sholat dapat dinikmati dan dapat memberi nilai lebih. Sholat yang dinikmati tentu akan menyehatkan hati. Mengapa fokus itu penting? Kita perlu menyadari bahwa setiap kita memiliki kekhasan sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Setiap orang diciptakan menurut bakatnya masing-masing. Nah, betul kan fokus itu penting? Contohnya Hasan bin Sabit, ia tak pernah azan karena ia bukan Bilal. Khalid bin Walid tidak pandai berbagi warisan karena ia memang bukan Zaid bin Sabit yang pakar di bidang faraid. Imam Sibawah yang pakar nahu merasa gundah saat belajar hadis karena ia bukan Imam Bukhari yang siap berhari-hari menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan sebuah hadis untuk diseleksi. Mungkin itu saja presentasi tentang buku Zero to Hero bagian bercita-citalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.